Baik, perkenalkan nama saya Ria Mornanta Karina Brutu dengan NIM 24109111200010. Saya dari PSKPS Angkatan 2024 Universitas Lambung Mangkurat. Baik, di video yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan klinis dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Auski Bliantri, Magister Kesehatan. Langsung saja, yang pertama kan membahas mengenai anatomi respirasi. Nah, anatomi ataupun sistem respirasi ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu anatomisnya dan fungsionalnya. Nah, anatomisnya nanti kita membahas mengenai traktus respiratorius superior ataupun anatomi respirasi bagian atas, dan traktus respiratorius inferior ataupun anatomi respirasi bagian bawah, di mana traktus respiratorius superior itu dimulai dari nasus sampai ke laring. Nah, dimulai dari nasus sampai ke laring. Sedangkan kalau yang traktus respiratorius inferior itu dimulai dari trakea hingga ke pulmo. Nah, secara fungsional akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pars conductoria dan pars respiratoria, di mana pars conductoria itu merupakan suatu proses keluar masuknya gas tanpa terjadinya pertukaran gas, sedangkan pars respiratoria itu nanti merupakan suatu proses yang sudah melakukan pertukaran gas ataupun terdapat di bagian alveolus. Langsung saja, anatomi respirasi bagian atas. Nah, anatomi respirasi bagian atas yang pertama merupakan nasus ataupun hidung. Nah, nasus ini itu terbentuk dari tulang dan kartilago. Nah, kartilago yang dimaksud merupakan kartilago hialin. Kemudian bisa kita lihat struktur-struktur dari nasus, ada apexnya ada di sini, ada ala nasi, kemudian ada nasal septum. Ini untuk tulang hidung, kemudian ini ada lateral kartilagonya, ini bagian tengah septal nasal kartilagonya, ini ada minor, terus ini ada mayor alar kartilagonya, dan sebagainya. Nah, nasus ini itu akan terbagi menjadi nasus externus dan cavitasina. Nah, cavitasina nanti akan terbagi menjadi dua oleh septum nasi, kemudian ada plexus pembuluh darahnya. Nah, kemudian di bagian ada yang namanya sinus ataupun bisa kita sebut sebagai sinus paranasalis. Ada terbagi menjadi 4. Ada sinus frontal, kemudian ada sinus maxillaris, ada sinus ethmoidalis, dan ada sinus sphenoidalis. Nah, sinus ini merupakan suatu struktur berongga sehingga dia berfungsi untuk meringankan berat dari tulang tengkorak kita, seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke faring. Setelah dari nasofaring, kita mulai dari awal. Ini ada nasal vestibulum, di sini ada nostrilnya. Kemudian di bagian sini kita akan melihat yang namanya konka. Konka itu ada 3, ada konka superior di sini, konka medial yang di tengah, konka inferior yang di bawah. Nah, di antara konka-konka ini ada namanya meatus. Meatus nasi superior yang membatasi antara konka nasalis superior dengan konka nasalis medial. Kemudian ada meatus nasi medial, yaitu yang membatasi ataupun di antara konka nasalis medial dan konka nasalis inferior. Kemudian di bawah konka nasalis superior itu nanti ada meatus nasi inferior yang membatasi antara konka nasalis inferior dengan palatum durum. Nah, kemudian kalau kita masuk lebih ke sini lagi, ini merupakan struktur dari faring. Nah, faring ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, faring ini itu akan menghubungkan antara
capitas nasi propria dan capitas nasi oris propria di superior dengan laring dan oesophagus di inferior. Kita akan masuk ke nasofaring. Nah, nasofaring ini nanti akan berhubungan dengan orofaring melalui isthmus pharyngealis ataupun hiatus nasopharyngealis. Nah, struktur di nasofaring itu ada conum, ada palatum mole, dan ada arcus palatopharyngealis. Kemudian ke orofaring. Nah, orofaring ini itu berhubungan dengan cavitas nasi oris propria melalui isthmus Faucin. Nah, batas isthmus Faucin itu merupakan palatum mole, kemudian ada arcus palatoglossus, dan ada dorsum lingua. Seperti itu. Ini merupakan bagian ataupun struktur dari orofaring. Bisa kita lihat pada slide. Kemudian kita masuk ke laryngofaring. Nah, jadi laryngofaring ini itu batasnya ataupun strukturnya mulai dari setinggi tepi dari epiglotis sampai ke bawah cartilago cricoidea. Nah, kemudian laryngofaring ini akan berhubungan dengan laring melalui aretus larynx. Itu. Ini merupakan penampakan dari laryngofaring. Nah, kemudian ke otot-otot faring. Nah, otot faring ini dibagi menjadi dua, yaitu lapisan yang sirkuler ataupun eksternal, dan lapisan yang longitudinal ataupun internal. Nah, lapisan sirkuler ini dibagi menjadi tiga, menjadi musculus constrictor pharyngealis inferior. Ini, kemudian musculus constrictor pharyngealis media, dan musculus constrictor pharyngealis superior. Nah, bagian longitudinalnya itu ada musculus stylopharyngeus dan musculus stylopharyngeus dan musculus palatopharyngeus. Kemudian pada bagian laring itu dibatasi oleh epiglotis pada bagian atas dan di bawahnya itu dibatasi oleh trakea. Nah, di laring ini akan terdapat yang namanya rima glotis ataupun pita suara. Sebelum itu, ini merupakan bagian dari vestibulum nasi, ini merupakan ventriculus larynx, dan ini merupakan cavitas larynx. Nah, ini merupakan epiglotis yang menjadi batas superior dari laring. Nah, si epiglotis ini itu fungsinya untuk menjaga masuknya benda asing. Nah, ini merupakan pita suara. Di bawah ini merupakan pita suara plica vocalis. Di sini dan di bagian atas ini merupakan bagian dari plica vestibularis. Nah, ada dua celah di antara kedua plica vestibularis, yaitu rima vestibularis yang tadi. Kemudian di antara kedua plica vocalis ini namanya rima glotis. Kemudian ada tiga ruangan, yaitu ruangan atas. Ini yang tadi, ini merupakan vestibulum larynx, di tengahnya ventriculus larynx, dan di bawahnya merupakan cavitas larynx. Nah, respirasi bagian bawah itu dimulai dari trakea. Nah, bagian-bagian trakea itu ada cartilago trachealis. Kemudian di antara dua cartilago trachealis yang berwarna lebih cerah ataupun berwarna lebih putih, ini disebut sebagai lingua annularia. Kemudian percabangan antara trakea dan bronkus itu disebut sebagai bifurcatio trachealis. Kemudian jika dilihat dari penampakan dalam, ini disebut sebagai carina. Kemudian dari trakea akan bercabang menjadi bronkus. Nah, bronkus akan bercabang menjadi dua, akan bercabang terlebih dahulu menjadi dua. Nah, percabangan bronkus yang pertama ini disebut sebagai bronkus primer ataupun bronkus principalis. Ini merupakan bronkus principalis dextra, dan ini merupakan bronkus principalis superior. Bronkus
bronchus principalis sinistra. Kemudian bronchus principalis akan bercabang menjadi bronchus lobaris ataupun bronchus lobaris. Nah, bronchus lobaris di sinister akan bercabang menjadi dua, yaitu bronchus lobaris superior dan bronchus lobaris inferior. Sedangkan bronchus lobaris yang di bagian dexter itu akan bercabang menjadi tiga, yaitu bronchus lobaris superior, bronchus lobaris media, dan bronchus lobaris inferior. Kemudian kita akan masuk ke pulmo. Nah, pulmo di bagian kiri dan kanan itu berbeda lobusnya. Pulmo yang di bagian kanan itu memiliki 3 lobus, sedangkan pulmo yang di bagian kiri itu terdapat 2 lobus. Kenapa? Karena lobus-lobus di pulmo itu dibentuk menyesuaikan dengan organ-organ yang terdapat pada organ-organ yang terdapat di sekitarnya. Dan Kemudian pulmo superior dengan pulmo medial itu akan dibatasi oleh yang namanya fisura. Yang membatasi mereka merupakan fisura horizontalis, kemudian lobus pulmo medial dengan lobus pulmo inferior akan dibatasi oleh fisura obliqua. Nah, di bagian sinister hanya mempunyai satu fisura, yaitu fisura obliqua. Kemudian bisa kita lihat ini ada bentuk seperti lidah di bagian bawah dari lobus superior pulmodexter. Ini disebut sebagai lingula pulmonis. Kemudian di bagian atas ini disebut sebagai incisura cardiaca. Kemudian ini merupakan basis dari pulmo, sedangkan ini merupakan bagian apeks dari pulmo. Kemudian, setiap pulmo itu akan terdiri dari 3 fasies. Ada fasies costalis, kemudian ada fasies medialis, dan fasies diafragmatica. Sesuai namanya, dia yang mengarah ke costa, yang mengarah ke arah media, dan yang mengarah ke arah diafragma. Nah, yang mengarah ke diafragma itu merupakan bagian dari lobus inferior. Kemudian ini yang mengarah ke medialis atau fasies medialis itu merupakan bagian dari yang namanya radix pulmonis. Kemudian paru ataupun pulmo itu akan diselimuti ataupun dilindungi melalui ataupun dilapisi yang disebut dengan pleura. Nah, pleura ini ada yang menempel secara langsung dan yang menempel secara tidak langsung. Nah, yang menempel secara langsung ini disebut sebagai pleura visceralis, sedangkan yang menempel secara tidak langsung itu disebut sebagai pleura parietalis. Nah, pleura parietalis ini dibagi lagi menjadi 3. Ada pleura cervicalis, pleura medialis, dan pleura diafragmatica. Kemudian kita masuk ke radix pulmo ataupun hilus pulmonis. Nah, ini merupakan pintu masuknya ataupun pintu masuk ke pulmo. Nah, struktur yang masuk melalui hilus ada bronchus primarius, kemudian ada arteri vena pulmonalis, kemudian ada arteri dan vena bronchialis, ada juga nodi lymphatic bronchopulmonalis, ada juga nervus vagus, dan ada juga truncus sympathicus. Nah, bisa kita lihat ini merupakan pulmo dexter, ini merupakan pulmo sinister. Cara membedakannya yang lebih mudah kita melihat jumlah dari lobusnya. Ini ada 3 lobus, ini ada 2 lobus. Kemudian hilusnya juga berbeda bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke alveolus. Nah, alveolus ini merupakan bagian terkecil dari sistem respirasi, di mana di alveolus ini akan terjadi pertukaran gas. Nah, di alveolus ini juga ada dua bagian penting, yaitu
yang disebut sebagai pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2, di mana si pneumosit tipe 2 ini akan berfungsi sebagai penghasil surfaktan. Ini merupakan bagian surface dari surface dari jantung. Nah, batas jantung itu di sebelah kanan itu di 2 cm dari linea sternalis, kemudian di bagian inferior itu batasnya merupakan diafragma langsung, kemudian bagian atas itu merupakan vertebra torakal ketiga ataupun torakal keempat, ataupun angulus ludovici, kemudian di bagian sinister itu antara linea parasternalis dan linea midclavicularis. Kemudian ini merupakan surface dari cor, ini merupakan apex dari cor, dan ini merupakan basis dari cor. Nah, jika kita lihat dari sini, ini ada atrium dexter, kemudian atrium dexter dengan ventricle dexter itu ada yang namanya sulcus coronarius, kemudian di samping dari ventricle dexter ini merupakan ada sulcus interventricularis. Nah, kita masuk ke lapisan jantung. Nah, jadi lapisan jantung itu ada 3, ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, epikardium itu merupakan lapisan terluar dari jantung, sedangkan miokardium itu merupakan lapisan yang paling tebal dari jantung, dan endokardium itu merupakan lapisan terdalam dari jantung. Nah, jadi bagian terluar dari jantung ataupun lapisan terluar dari jantung, perikardium, itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada perikardium fibrosa dan ada perikardium serosa. Nah, perikardium fibrosa ini merupakan lapisan yang terluarnya, kemudian perikardium serosa ini dibagi lagi menjadi 2. Ada perikardium serosa parietal dan perikardium serosa visceral. Nah, perikardium serosa parietal itu merupakan lapisan yang menempel langsung ke fibrosa ataupun di bawah dari lapisan fibrosa tadi. Kemudian perikardium serosa visceral ataupun epikardium itu merupakan lapisan yang menempel langsung dengan jantung. Kemudian kita masuk ke bagian dari atrium jantung. Nah, di bagian atrium jantung kita akan melihat bagian yang pertama itu ada yang namanya auricula. Ini merupakan atrium bagian dexter, sehingga namanya merupakan auricula dexter. Itu merupakan suatu ruang tambahan. Nah, bagian sini itu merupakan septum interatrial, kemudian ini merupakan fossa ovalis. Nah, bagian sini ini merupakan musculus pectinasi ataupun otot-otot kasar pada atrium, kemudian ada crista terminalis ataupun pembatas antara area halus dan kasar. Nah, kalau kita lihat lebih jelas, nah ini merupakan bagian yang kasar, ini merupakan bagian yang halusnya. Kemudian di atrium juga kita akan melihat, tepatnya di atrium dexter, ada yang namanya sinus venarum cavarum ataupun, nah ini yang halus. Kemudian di bagian ventricle, di bagian ventricle, yang pertama kita akan menemukan yang namanya conus arteriosus, dinding halus, berupa dinding halus. Kemudian ada crista supraventricularis, kemudian ada ini struktur dari valva anterioventricularis, karena ini merupakan ventricle dexter, ventricle kanan, maka ini merupakan bagian dari valva atrioventricularis dexter ataupun tricuspid yang akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian kita akan menemukan yang nama trabeculae carnae. Ini merupakan muskulus yang terdapat di ventricle. Kalau tadi di atrium kan pectinati, ataupun pectinatus, sedangkan kalau di ventricle itu ada namanya trabecular carnae. Kemudian kita akan menemukan yang namanya musculus palpebralis. Kemudian
Ini merupakan bagian dari chorda tendinae, kemudian ada septum interventricularis, kemudian ada trabecula septum marginalis, ada musculus papillaris posterior, dan ada musculus papillaris septalis. Nah, ini merupakan bagian dari katup jantung, di mana sudah kita bahas yang bagian valva atrioventricularisnya di bagian slide ventricle tadi. Nah, jadi katup jantung itu ada 4. Dibagi menjadi 2. Ada yang semilunar dan ada yang atrioventricularis. Nah, yang semilunar ini merupakan katup pulmonal dan aorta, sedangkan yang atrioventricularis ini merupakan katup mitral dan tricuspid. Kemudian kita masuk ke arteri dan vena yang ada di jantung. Yang pertama ini merupakan arteri koronaria yang ada di bagian sinistra ataupun left main ataupun LM, akan bercabang menjadi 2, yaitu arteri interventricularis anterior dan arteri circumflexus ataupun LAD dan LCX. Kemudian sedangkan LCX akan bercabang menjadi 4, bisa kita lihat pada slide. Kemudian arteri koronaria dexter ataupun RCA itu akan bercabang menjadi 9. Kemudian vena yang ada di cor ada vena cardiaca. Nah, vena cardiaca ini terdapat 3 sistem, yaitu sistem sinus coronarius, sistem transmural, dan sistem endomural. Nah, sistem dari coronarius ini itu dibagi menjadi 4, ada vena cardiaca magna, kemudian ada vena cardiaca media. Mana media di sini? Ini vena cardiaca media. Kemudian ada vena cardiaca parva dan ada vena obliqua sinistrima. Kemudian di sistem transmural itu ada vena arterioles, atrioales, kemudian ada vena ventriculi dextri anteriores. Nah, di bagian sistem endomural itu ada vena cardiaca minimae. Kemudian kita masuk ke anatomi klinis. Di sini sudah tertera ada anatomi klinis cor dan anatomi klinis pulmo. Nah, di bagian cor, yang pertama itu ada gagal jantung. Nah, gagal jantung ini diakibatkan karena aliran darah ke organ itu berkurang, sehingga mengakibatkan terjadinya kelelahan ekstrim, kemudian terjadi juga penurunan kesadaran, dan terjadi gagal ginjal. Nah, penumpukan cairan di paru itu akan mengakibatkan edema paru, sehingga akan menyebabkan sesak nafas berat saat kita tidur. Kemudian, penumpukan di perifer itu akan menyebabkan bengkak pada kaki dan perut kita akan membuncit. Nah, jika tidak diobati, resikonya akan terjadi kematian mendadak karena aritmia ataupun dekompensasi jantung total. Kemudian ada serangan jantung. Nah, serangan jantung ini diakibatkan oleh otot jantung mati permanen ataupun pompa jantung itu menjadi melemah. Jadi gagal jantung dan serangan jantung itu merupakan 2 hal yang berbeda. Nah, gagal jantung ini bisa mengakibatkan resiko aritmia fatal seperti fibrilasi ventrikel sehingga menyebabkan kematian mendadak juga. Kemudian di bagian pulmo itu ada yang namanya efusi pleura ataupun cairan di pleura itu melebihi cairan pada umumnya. Nah, kenapa bisa menyebabkan suatu klinis? Karena jika terjadi kelebihan cairan di pleura akan menekan, biar kita pindahin ini. Mana ya ini? Nah, efusi di pleura itu kan akan menyebabkan cairan di pleura itu menekan paru sehingga paru kita akan menjadi kolaps sebagian dan menyebabkan sesak berat. Kemudian bila infeksi itu harus dikeluarkan. Jika tidak akan menjadi abses paru ataupun sepsis. Kemudian ada asma bronkial. Nah, asma bronkial ini merupakan penyakit inflamasi kronis saluran nafas yang ditandai dengan hyperresponsif bronkus terhadap
berbagai rangsangan, menyebabkan penyempitan saluran nafas dan reversibel secara spontan ataupun dengan pengobatan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Maaf jika masih terdapat kesalahan pengucapan atau penjelasan saya. Saya ucapkan mohon maaf dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.